Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara melihat betapa ajaibnya kasih karunia Tuhan di dalam Kristus untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya? Saudara, ketika kita melihat bagaimana kebinasaan seluruh manusia, maka kita bisa menghargai Tuhan memberikan keselamatan di dalam Kristus bagi orang-orang pilihannya. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mulai hari ini kita menempuh perjalanan iman kita bersama dengan kitab Hosea. Saudara, Hosea adalah seorang nabi yang menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Kurang lebih di tahun 753 sampai dengan 722 sebelum Kristus. Saudara, berita yang disampaikan Hosea tertuju bagi kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Saudara, ia melayani pada masa kerajaan selatan dengan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan di kerajaan utara itu pada masa akhir daripada Raja Yerobeam kedua. Saudara, berita Nabi Hosea yang utama adalah pemberitaan akan kasih penebusan Allah yang luar biasa itu. Saudara, pelayanan Nabi Hosea sebelum Yehuda terbuang ke Asyur. Masa Raja Yerobeam bin Yoas, Israel memiliki kehidupan yang gelap. Karena mereka menyembah anak-anak lembu yang dibuat oleh mereka sendiri, sebagaimana dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat saat memisahkan diri dari Rehabiam. Itu tercantum di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 32 yang berbunyi demikian. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik ke tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanannya yang telah diangkatnya. Saudara, perilakunya menjadi perilaku bangsa Israel. Mereka berselingkuh secara rohani. Saudara, apakah Tuhan membenci mereka? Saudara, berita kitab Hosea adalah berita kasih penebusan dari Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah menyeleweng. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Hosea pasal yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat itu di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin.
Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yisrael. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, bisa saja ada di antara kita yang keberatan dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Hosea sebagai seorang nabi, yaitu mengawini seorang perempuan sundal. Kita bertanya, bukankah dia seorang nabi yang harus menjaga kewibawaan seorang nabi? Kenapa harus mengawini seorang perempuan sundal? Namun saudara, perlu saudara ketahui bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Hosea itu merupakan gambaran dari bagaimana Tuhan memperlakukan bangsa Israel yang sudah bersundal atau berselingkuh atau menyeleweng dengan beribadah kepada ilah yang lain. Dan saudara, pada puncaknya kita akan terkesima bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Saudara, apa yang Hosea lakukan adalah sebuah gambaran kecil dari sebuah perbuatan Allah yang besar. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, berbahagialah kita yang mendapat hak istimewa untuk menghayati anugerah Tuhan yang istimewa itu. Baik ketika kita ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus, maupun ketika kita ini boleh menderita karena nama Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, Hosea adalah seorang nabi. Saudara, kata nabi itu artinya seorang perpanjangan, seorang penyampai firman Allah kepada orang lain atau kepada umat Tuhan. Saudara, sebagai seorang nabi, maka saudara disebut juga Hosea itu adalah juga hamba Allah. Artinya, seorang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah saudara, perintah Tuhan kepada Hosea jelas. Dia harus mengawini seorang perempuan yang sundal. Saudara, perintah ini adalah perintah yang betul-betul tidak mudah bagi seorang Hosea. Tetapi saudara, Hosea melakukannya. Saudara, ketika Hosea melakukannya, sesungguhnya dia sedang menderita juga di dalam mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang nabi, maka Hosea wajib menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudara, biasanya seorang nabi menyampaikan secara perkataan apa yang Tuhan mau sampaikan. Memang Nabi Hosea juga melakukannya dengan perkataan. Tetapi pada saat ini Tuhan memakai satu gambaran. Gambaran bagaimana kondisi bangsa Israel dan bagaimana Allah memperlakukan bangsa Israel. Saudara, seringkali manusia tidak terlalu paham ketika menggunakan kata-kata. Namun ketika itu didramakan secara nyata, barulah mengerti. Apa yang dimengerti? Saudara, bangsa Israel baru bisa mengerti betapa bejatnya mereka. Itu digambarkan dengan perempuan sundal. Tetapi bangsa Israel mulai mengerti betapa kasihnya Tuhan ingin mengembalikan bangsa Israel yang bersundal itu.
menjadi umat Tuhan kembali. Saudara, apa yang dilakukan Hosea adalah sebuah pengorbanan bagi Tuhan. Tetapi Hosea, dia seorang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia dipakai oleh Tuhan menyatakan akan kasih karunia Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan juga tidak memanggil kita untuk lepas daripada harga yang harus dibayar sebagai murid Kristus. Saudara, bagaimana kita meresponi ketika kita harus membayar harga sebagai saksi Kristus tengah dunia ini? Saudara, Alkitab berkata begini dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Saudara, artinya apa saudara-saudara? Jikalau saudara dan saya boleh menderita bagi Kristus, saudara, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan demikian, engkau dan saya boleh mewartakan dengan jelas akan kasih karunia Tuhan bagi dunia ini. Saudara, tanpa kerelaan, tanpa kesiapan untuk menderita bagi Kristus, saudara, kita tidak akan pernah dapat melayani Dia sebagaimana mestinya. Karena kita pasti pilih-pilih jalan yang kita mau kita jalani, yang kita tidak mau kita tidak jalani. Dan seringkali saudara, Tuhan memimpin di jalan yang tidak familiar bagi engkau dan saya. Tetapi jalan itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga engkau dan saya bisa dipakai bagaikan Hosea kepada bangsa Israel menyatakan kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar hari ini bahwa kegagalan bangsa Israel mengikut Tuhan telah menjadi berkat Injil kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi jika bangsa Israel sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yahudi dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Saudara, bagian firman Tuhan ini mau berbicara sesuatu yang di depan sana. Yaitu, saudara-saudara, sesuatu di mana Allah sudah menggenapkan janji tentang Mesias. Saudara, di sini berbicara tentang orang-orang tebusan Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Saudara, gereja Tuhan bukan hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, tetapi dari orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang pilihan Allah. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kegagalan bangsa Israel justru membuat Injil keluar dan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya begini. Jikalau bangsa Israel tidak gagal di dalam menghidupi kehidupan sebagai umat Tuhan, apakah Injil tidak diberitakan ke tempat-tempat lain? Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Saudara, tidak berarti kalau bangsa Israel sungguh-sungguh ikut Tuhan, Injil tidak diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Justru, saudara, yang Tuhan rindukan adalah bangsa Israel sebagai umat Tuhan menjadi saksi daripada Kristus di tengah dunia ini. Namun, saudara, kegagalan mereka tidak menggagalkan Tuhan. Tuhan bisa memakai cara yang lain supaya Injil boleh diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya boleh menjadi umat Tuhan oleh darah Yesus, saudara, kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan perlakuan istimewa Tuhan. Kenapa? Karena kita boleh menjadi bagian daripada umat Tuhan.
Nah saudara, sebagai umat Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus, maka kita harus menjadi orang-orang percaya yang rendah hati. Dan tahu kita berhutang Injil bagi orang lain. Nah oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita ikut Yesus sungguh-sungguh, dan kita mulai belajar menaruh hati Tuhan dalam hati kita, supaya kita mengasihi jiwa-jiwa yang masih membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan hati kami, supaya kami sebagai orang percaya melihat dengan mata rohani betapa indahnya jikalau kami boleh melayani Tuhan, sekalipun harus membayar harga, bagaikan Hosea yang rela mengawini seorang perempuan sundal demi menyatakan firman-Mu kepada bangsa Israel. Dan biarlah kami sebagai saksi Kristus, kami mau jalan di jalan Tuhan yang tidak familiar bagi kami, mungkin tidak nyaman. Tetapi ketika kami tahu itu adalah kasih karunia Tuhan, kami bersuka cita dan rela melakukannya Tuhan. Tuhan, biarlah hati-Mu, itulah yang kami rindukan, sehingga kami boleh mencintai orang yang Tuhan cintai, karena kami berhutang Injil kepada orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.